Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan bab 3 dari buku Hilangnya Sejarah Islam, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Wafatnya Nabi menyebabkan tumpahnya kesedihan di jalan-jalan Madinah. Kaum muslim mengalami periode sulit menghadapi kenyataan bahwa muslim mengalami periode bersama mereka, sehingga awalnya ada beberapa yang menolak berita tersebut. Tetapi wafatnya Nabi juga memunculkan pertanyaan tentang kepemimpinan di Madinah. Selama lebih dari 20 tahun, Nabi Muhammad memimpin umat muslim secara politis dan spiritual. Hubungan langsung dengan Allah memberikan arti bahwa masyarakat dipandu oleh kekuatan yang sesuai dengan rencana ilahi. Sekarang, hubungan itu tak ada lagi. Apa yang akan terjadi kepada masyarakat yang dibangun Nabi Muhammad? Lebih khusus, siapa yang akan menjadi memimpin umat Islam sepeninggal Nabi? Mungkin juga ada usul solusi dua negara, yang satu dipimpin oleh Ansor, satu lagi Muhajirin. Akhirnya Umar mencalonkan Abu Bakar menjadi pemimpin politik negara kesatuan muslim yang berpusat di Madinah. Abu Bakar adalah pilihan tepat. Setelah Khadijah, dialah orang pertama yang menerima Muhammad sebagai nabi dan masuk ke agama baru itu. Abu Bakar mendapat gelar Khulafaur ar-Rasul, berarti penerus utusan Tuhan, disingkat khalifah. Pada 632, khalifah bukanlah nabi baru. Kitab Quran jelas menyatakan Muhammad sebagai nabi terakhir dan tak ada lagi nabi yang datang setelahnya. Terlebih lagi, tugas khalifah bertindak sebagai pemimpin politik dengan mengikuti teladan yang diberikan Nabi Muhammad saat memimpin Madinah. Selama berabad-abad, suku-suku Arab menggembara dengan bebas tanpa ada pemerintahan pusat yang menentukan langkah mereka atau memungut pajak. Walau menyesal, mungkin mereka tetap dapat menerima perjanjian semacam itu dengan Nabi Muhammad. Tetapi pasti mereka takkan patuh begitu saja di bawah Abu Bakar. Sebagaimana aturan perang Abu Bakar yang diperintahkan kepada pasukannya yang berisi, jangan membunuh anak-anak, juga perempuan, juga orang tua, jangan merusak pohon, jangan pula membakarnya dengan api, terutama yang sudah berbuah. Jangan menyembelih ternak musuh, kecuali untuk dimakan. Jika engkau melewati segolongan manusia yang mengabdikan diri dalam biara, jangan diganggu. Penolakan suku-suku ini membayar zakat, pilar penting dalam Islam, ditambah penerimaan terhadap Nabi baru membuat Abu Bakar menyatakan mereka telah meninggalkan Islam dan merupakan ancaman bagi agama Islam itu sendiri. Jika kelompok tersebut dapat menentukan aspek Islam mana yang diterima atau bisa menyatakan diri sebagai Nabi dan mengambil agama apapun yang cocok bagi mereka, kesulitan Islam dapat hilang di tengah ratusan versi. Hasilnya, tindakan militer harus diambil Abu Bakar. Ia menunjuk Khalid bin Walid sebagai komandan pasukan yang dikirim ke timur untuk memadamkan gerakan pemberontakan. Nama Khalid terkenal di seantero semenanjung Arab dan ia belum pernah kalah dalam pertemuan yang dilakukan, baik sebelum ataupun sesudah masuk Islam. Karena akrab dengan peperangan gurun dan punya keahlian kavaleri, terpilihnya ia sebagai pemimpin ekspedisi dapat dimengerti. Perang ini menanamkan satu teladan penting berkaitan dengan masa depan dunia Islam. Pertama, konflik tersebut menunjukkan persatuan spiritual Islam merupakan kepentingan yang paling utama. Kedua, kesatuan politik dunia Islam dijamin untuk sementara. Ketiga, mungkin yang terpenting, otoritas pemerintah pusat telah ditetapkan. Bagi suku-suku Arab, persatuan dan konsep pemerintah pusat yang jauhnya berkilo-kilometer merupakan gagasan asing. Perang Ridho telah meneguhkan sejarah Islam selanjutnya secara ideal akan lepas dari masa lalu Arab yang nomaden dan terdesentralisasi. Bangsa Arab sedang memasuki era sejarah yang baru dan pemerintahan mereka harus mencerminkan hal tersebut. Selain memperkuat keberlanjutan negara Islam, masa kekhalifahan Abu Bakar sangat penting pelestarian Quran dalam bentuk tertulis. Bentuk tertulis Quran tidak sepenting hafalan kata demi kata. Umar menyarankan agar seluruh naskah tersebut dikumpulkan, akurasinya diperiksa lagi dengan ingatan para sahabat yang dapat dipercaya, disimpan di lokasi terpusat untuk berjaga-jaga atas skenario yang tak diinginkan jika semua penghafal Quran meninggal.
Kekhalifahan Abu Bakar hanya berlangsung 2 tahun, dari 632 sampai wafatnya pada 634 Masehi. Dalam 2 tahun itu ia mampu menstabilkan negara Islam sepeninggal Nabi dan melengkapinya dengan memanfaatkan melemahnya kekuatan imperial di utara. 2 tahun masa kepemimpinannya telah membuahkan teladan tentang peran khalifah dalam umat Islam dan keberlanjutan keyakinan muslim setelah Nabi wafat. Teladan terakhir yang ditanamkan Abu Bakar adalah pemeliharaan penerusannya. Alih-alih memilih saudaranya untuk menjadi pemimpin sepeninggal dia, seperti yang menjadi tradisi Arab sebelum Islam, Abu Bakar memilih seseorang yang ia yakini paling memenuhi syarat dan mampu memegang tugas sebagai khalifah. Pada akhir hidupnya, ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerus. Seperti Abu Bakar, Umar termasuk orang yang masuk Islam sejak awal. Ia menyatakan keimanannya di hadapan Nabi di Mekah sebelum hijrah dan selalu bersama Nabi di seluruh peperangan dan peristiwa besar di Madinah. Tak ada keraguan kemampuannya memimpin negara Islam. Dan berdasarkan tradisi Islam, tampaknya tak ada penolakan atas pengangkatan dirinya sebagai khalifah. Stabilitas pemerintahan dan suksesnya seperti ini akan hilang nantinya dalam sejarah Islam. Saat mengirimkan pasukan pertama, Abu Bakar memerintahkan untuk memastikan keselamatan perempuan, anak-anak, dan bahkan orang tua membiarkan para biarawati di biaranya, dan melarang menghancurkan tanaman. Aturan ini tidak berbeda dari yang dipegang Arab dalam penaklukan sebelum Islam. Tapi gerakan Nabi Muhammad bersifat revolusioner sejak awal. Gagasan, tradisi, dan cara hidup lama harus dirobohkan demi tatanan yang baru seperluas hingga dalam peperangan. Bagi orang-orang Bizantium, kekalahan mengejutkan tersebut menandakan bahwa ini mungkin bukan perampasan biasa, melainkan invasi total. Kaisar Heraklius memerintahkan pasukannya dimobilisasi dan bersiap menghancurkan Arab sebelum mereka mampu mengonsolidasikan kemenangannya. Akhirnya, pasukan Heraklius menyusul pasukan Muslim ke Yarmouk di sepanjang perbatasan Yordania, Suriah sekarang. Pada musim panas 636 Masehi, pasukan Bizantium jauh lebih banyak jumlahnya, lebih lengkap secara persenjataan dan lebih teliti, tetapi semangatnya rendah karena banyak persaingan dan pertengkaran yang menyebabkan fraksi dalam barisan pasukan. Dari sana pertempuran melawan Bizantium berlanjut di Mesir yang relatif cepat ditaklukkan pada 642 Masehi. Dua wilayah Bizantium paling berharga dan makmur telah jatuh ke tangan orang-orang yang hampir dianggap tidak penting untuk dikenal sebelumnya. Pada 70 Masehi, Kekaisaran Roma mengusir Yahudi dari Yerusalem. Sampai penaklukan Muslim pada 637 Masehi, mereka tak diizinkan kembali ke kota suci. Peristiwa Perang Badar dan penaklukan Mekah pada masa Nabi telah membuktikan kepada mereka bahwa di tengah rintangan yang luar biasa, kemenangan bisa dicapai dengan pertolongan Allah. Bagi kerajaan Bizantium, kehilangan Suriah ibarat menjadi kartu domino pertama yang jatuh pada akhir kemunduran penerus Kekaisaran Romawi. Ketika berada di Suriah secara pribadi, Umar menghadiri penyerahan Yerusalem pada 637 Masehi. Ia diantar berkeliling kota oleh Uskup Agung Sophoronius, seorang Arab Kristen yang menjadi salah satu tokoh terkemuka gereja Yunani di Yerusalem. Syarat-syarat perjanjian yang ditandatangani para pemimpin Yerusalem serupa dengan perjanjian yang ditetapkan di seluruh Suriah. Setelah jatuhnya Suriah, perhatian khalifah beralih kembali ke Kaisaran Sassanid yang telah hampir diabaikan sama sekali sejak Khalid diperintahkan memindahkan pasukan Suriah. Masa kekhalifahan Umar patut diperhatikan bukan hanya karena penaklukan militer, melainkan juga pemerintahannya di wilayah taklukan. Salah satu aspek paling mengesankan dari penaklukan dan penggabungan wilayah itu dalam kerajaan Islam adalah kenyataan bahwa kehidupan hampir tak berubah bagi penduduk di tanah taklukan. Dalam banyak kejadian, upeti ini tak melebihi jumlah pajak sebelumnya dan sering malah lebih rendah. Bagi masyarakat biasa, pajak yang lebih kecil ini kabar baik. Dalam bidang ekonomi, penaklukan telah membawa kemakmuran yang tak terbayangkan bagi orang Arab yang relatif sederhana. Ribuan koin perak dan emas serta batu mulai berharga mengalir dari tanah taklukan terutama Irak ke Madinah, sebagian besar dari perampasan perang. Berdasarkan ajaran hukum Islam, harta rampasan tersebut dianggap milik seluruh umat Islam dan dibagikan seluruh anggota umat, dari pemeluk awal sampai pemeluk baru non-Arab.
Selama 10 tahun menjabat khalifah, Umar telah mengubah negara Islam muda dari yang mulanya terdiri atas masyarakat perampas di gurun menjadi sebuah kekuatan regional. Ekspansi cepat dibarengi stabilitas sosial membuktikan kemampuannya yang luar biasa sebagai administrator dan pemimpin. Dia menjadi salah satu penguasa paling berhasil dalam sejarah Islam. Kekuasaannya tiba-tiba berakhir pada 644 setelah dia dibunuh di Madinah oleh seorang budak Persia yang iri kepada pemimpin karismatik ini. Menjelang wafat, Umar menunjuk majelis berisi 6 pemimpin yang dihormati masyarakat Madinah untuk memilih penerus dari mereka sendiri. Mereka memilih Utsman bin Affan, salah seorang pemeluk Islam awal. Berbeda dari Abu Bakar, Umar ia berasal dari klan Umayyah di Mekah. Utsman sangat kaya dan berkuasa sebelum masuk Islam. Tak diragukan lagi melihat keberhasilan kebijakan Umar, Utsman berjanji mengikuti langkah pendahulunya dan menegakkan praktik yang sama dengan khalifah sebelumnya. Ia pun diangkat pada 644 Masehi. Utsman latar belakang dari keluarga bangsawan berperan besar dalam keputusan-keputusan sebagai khalifah. Keluarga Umayyah cukup berpengalaman soal tata negara sebelum datangnya Islam dan Utsman mengandalkan pengalaman tersebut dalam keputusan pribadinya. Muawiyah, sepupunya, sudah menjadi gubernur Suriah dan bekerja sangat baik dalam menjalankan wilayah perbatasan menjadi tulang punggung negara Islam. Dalam masa Khalifah Utsman, seorang duta Muslim dikirim Tiongkok untuk membangun hubungan diplomatik antar khalifah dan dinasti Tang. Orang Kristen yang sebelumnya berada di bawah kedaulatan kerajaan Bizantium menunjukkan semangat besar dalam pekerjaannya bagi pemerintahan baru Arab, terutama mengingat banyak di antara mereka beragama Kristen Koptik dan sekte Kristen lain yang tak diakui Bizantium. Kesediaan Muslim memperlakukan mereka dengan lebih baik daripada Bizantium berperan besar pada kesetiaan mereka terhadap khalifah. Keberhasilan militer juga terus berlanjut di daratan saat Muawiyah memimpin pasukan Suriah yang kuat untuk masuk ke Armenia melawan kekuasaan Bizantium. Daerah pegunungan Anatolia yang diisi sebagian besar penduduk Yunani menjadi batas alam antara masyarakat Bizantium dan Muslim, terbentuk di sekitar batas modern Turki dan Suriah. Pada 650 Masehi di dataran tinggi Iran dikuasai dan pada 651 Khurasan pun diambil. Pada tahun yang sama, Raja Sasani terakhir ditemukan dalam pelarian dan dihukum mati. Selama 1 dekade pasukan Muslim telah maju dari Irak ke Sungai Oxus dan mencapai pinggiran Asia Tengah. Bagi Utsman, memimpin ekspansi militer yang cepat seperti Umar tak serta-merta menghasilkan popularitas yang sama dengan khalifah kedua itu. Kekacauan memburuk saat ketidakpuasan atas kebijakan pemerintahannya mulai muncul, terutama akibat menyudutkan saudara-saudara Umayyahnya. Bersama dengan itu, lambatnya penaklukan dibandingkan ekspansi cepat Umar menyebabkan sedikitnya barang perampasan yang dikirim ke Madinah, sehingga ekonomi mandek. Popularitas Umar pun tentu saja tak setinggi dua pendahulunya, tetapi terlalu berlebihan bila diasumsikan sedang terjadi revolusi masif untuk menurunkannya dari tampak kekuasaan. Malahan, sekelompok kecil pasukannya akan menimbulkan perubahan penuh kekerasan dan kekacauan pada pemilihan Madinah. Pada 656, sekelompok tentara datang dari Mesir ke Madinah untuk memprotes langsung khalifah berkaitan dengan kebijakannya dan pembagian pampasan antara pasukan dan pemerintahan sipil di Mesir. Ia mendengarkan perselisihan itu dari dua sisi dan berjanji mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah secara adil. Pilihan terbaik adalah sebagai penentu kepemimpinan di Madinah. Para pemberontak menunjuk sendiri khalifah barunya. Pilihan terbaik adalah Ali karena ia adalah sahabat Nabi yang paling dihormati dan masih hidup. Ali terkait dengan Nabi dalam dua cara, sebagai sepupu dan menantu. Ali yang teguh mempertahankan kehormatan dan keadilan sebagaimana para sahabat terdekat, awalnya menolak ditunjuk oleh orang yang memberontak utama lain di Madinah, bahwa dirinya yang paling memenuhi syarat dan paling mampu untuk mengembalikan kedamaian di dunia Islam. Akan tetapi ternyata tak ada tokoh yang akan sanggup menangani krisis yang dihadapi dunia Muslim. Masalah yang paling menekan Ali tentu soal penyelesaian pembunuhan Utsman. Sentimen umum merebak untuk menghukum para pemberontak. Muawiyah bahkan menekan bahwa ia tak akan bersumpah setia pada khalifah baru sampai diambil langkah-langkah untuk menghukum orang yang telah membunuh sepupunya.
Hukum perang berlaku di Madinah dan penduduknya hanya bisa tercekam ketakutan menyaksikan para pemberontak memaksa masuk ke rumah Utsman dan membunuhnya saat ia sedang duduk membaca Al-Quran. Khalifah wafat. Demikian pula persatuan dunia Islam. Akan tetapi, Ali yang sama praktis dengan pendahulunya tahu bahwa keputusan untuk menghukum mereka memungkinkan besar akan berakibat pada pembunuhan dirinya karena pemberontakan masih menguasai Madinah. Di sana dukungan terhadap khalifah sangat tinggi. Banyak orang di Madinah patah harapan akan penolakan Ali untuk mengadili pemberontakan. Tak lama kemudian sekelompok kekuatan berkumpul dengan tujuan meyakinkan Ali agar menghukum pemberontak. Dengan dipimpin dua sahabat Nabi, Tolha dan Zubair, serta dibantu janda Nabi yaitu Aisyah. Pasukan tersebut berangkat ke Irak untuk menghadap Ali. Sulit menilai maksud Ali dan lawan politiknya dalam mempersiapkan diri menghadapi konflik yang akan datang. Di kedua belah pihak terdapat orang-orang yang dekat dengan Nabi dan harus hati-hati terhadap kepelikan pertempuran antar musim. Tetapi kedua belah pihak sangat yakin dengan ijtihad pemikiran bebas masing-masing, terutama mengenai tindakan yang benar dalam menangani pemberontakan. Bagi Ali tidaklah memungkinkan secara politik untuk menghukum mereka. Dia meyakini solusi terbaiknya adalah melanjutkan hidup dan berusaha menyatukan umat kembali. Akhirnya pada 656 Masehi, kedua pasukan bertemu di padang dekat Basra, Irak Selatan. Beberapa anggota oposisi termasuk Tolha dan Zubair menemui Aisyah sebelum pertempuran dengan harapan dapat menghindari pertumpahan darah. Sebuah perjanjian damai sementara disetujui pemimpin kedua belah pihak yang segan menyaksikan perang saudara terjadi hanya 20 tahun setelah Nabi dikebumikan. Akan tetapi pihak ekstremis yang kurang taat dari kedua kubu masih memaksa pasukan untuk saling menyerbu meskipun sudah ada negosiasi antar pemimpin mereka. Dalam kebingungan akhirnya kedua pasukan berbenturan dan masing-masing yakin pihak lainlah yang memulai pertempuran. Hasil perang yang nantinya dikenal dengan nama Perang Unta ini terdapat dipastikan kedua belah pihak mengalami kehilangan besar. Tolha dan Zubair tewas dalam kekacauan. Ali dan Aisyah lolos tanpa cedera dari pertempuran. Tetapi mereka patah harapan menyaksikan perang saudara pertama dalam sejarah Islam ini. Aisyah kembali ke rumah di Madinah ditemani oleh pengawal militer yang disiapkan Ali demi keselamatannya. Aisyah memutuskan untuk menarik diri dari urusan politik hingga wafat pada 678 Masehi. Meskipun telah terjadi pertumpahan darah, Ali sebagai khalifah masih belum aman. Muawiyah bersikap netral dalam konflik antara Ali dan penantangnya, tetapi tetap bersumpah setia sampai Ali menghukum pembunuh sepupunya. Ali tak bisa memerintah dengan efektif saat salah satu gubernur terkuat di dunia Islam tak mau tunduk kepada otoritasnya. Akan tetapi Ali masih mempertahankan pendapatnya bahwa menghukum pemberontak bukanlah prioritas dan tak bisa dijalankan dalam keadaan apapun. Kali ini untuk menghindari pertumpahan darah lebih jauh, ia bersedia bertemu dengan Muawiyah untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase. Kedua belah pihak bertemu di suatu tempat antara Irak dan Suriah, daerah asal masing-masing pendukung. Setelah memisahkan diri dari kelompok pendukung utama Ali, mereka mendapat nama Khawarij yang berarti orang-orang yang meninggalkan. Kelompok Khawarij terus menyebar teror di dalam pedalaman Irak, memerangi siapapun yang tak setuju dengan posisi fanatik mereka. Sementara itu Ali yang menolak hasil arbitrase karena menganggapnya cacat, menegaskan bahwa bekas penduduknya itu menjadi kelompok pertama dalam sejarah yang telah melepaskan diri dari teologi Islam yang diterima. Mereka tak bisa dibiarkan bebas dengan teror yang merajalela. Ia mengumpulkan pasukan dan menghadapi oposisi tersebut pada musim panas 658 Masehi. Kelompok utama Khawarij berhasil dihancurkan, tetapi gerakan tersebut terus berlanjut dalam bentuk clandestin, sembunyi-sembunyi dengan tujuan menurunkan Ali dan Muawiyah. Usaha percobaan pembunuhan Muawiyah di Damaskus oleh Khawarij gagal. Akan tetapi mereka berhasil membunuh Ali saat Ali sedang sholat subuh di Masjid Kufa. Seorang pembunuh menikmatinya membuat kekuasaannya yang bergolak itu berakhir dalam kekerasan. Tampuk kekhalifahan jatuh pada satu-satunya orang di dunia Islam yang mendapat dukungan luas dan mampu menjadi pemimpin yang efektif, Muawiyah.